Silakan untuk memulai pelajaran hari ini dipimpin dulu doanya. Absen 18. Maskernya dicopot dulu dong. Ayo, dipimpin doa untuk memulai pelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa memulai sudah selesai. Oke, kita absen dulu. Kira-kira ada yang nggak masuk untuk hari ini? Kumulatif, Novi Fadila Fira, Rizky Amelia, Sobi Buniam, Sulis Setiawati. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran hari ini, saya selalu pakai ICT. Saya minta tolong berhitung mulai dari 1, terakhir angka berapa ya. Kalau terakhir angkanya ada di 23, jadi gini mainnya. Nanti saya tunjuk 1. Ketika saya ngomong angka 7, berarti nanti angka 7 pilih angka yang lainnya. Lah temennya ini yang sudah dapat angka itu harus siap-siap lempar ke angka yang lainnya. Kalau macet di nomor itu, kita menyanyikan lagu kemerdekaan dunia. Oke, siap? Ya. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 23. Oke, saya mulai. Nomor 7. Berapa? 5, 8, 9. Oh, cukup. 8. Oke, nomor 8 silakan maju ke depan. Untuk semangat kita hari ini, kita menyanyikan lagu kemerdekaan Indonesia. Oke, yang lainnya ikut ya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang perlawanan. Apa yang kamu tahu dari perlawanan bangsa Indonesia terhadap Jepang? Tokoh-tokohnya. Terus latar belakang dari perlawanan. Terus ada lagi waktu terjadinya. Kira-kira latar belakang yang paling kamu ingat, kenapa sih para pahlawan itu melakukan perlawanan terhadap Jepang? Oke, karena budaya Saikere. Kemudian ada lagi nggak? Ketidakadilan karena adanya Saikere, karena tidak adanya ketidakadilan. Kemudian Jepang tindakannya itu lebih tidak manusiawi. Itu yang membuat masyarakat atau para pemimpin perlawanan itu melakukan perlawanan terhadap Jepang. Hari ini tujuan pembelajarannya adalah mampu mengidentifikasi tokoh-tokoh yang berperan dalam peristiwa kemerdekaan Indonesia. Kita lebih ke tokohnya. Kenapa? Karena di sini kita akan belajar tentang bagaimana sih perannya tokoh itu dalam kemerdekaan. Sekarang saya, kenapa sih setiap kita tanggal 17 Agustus kita selalu mengadakan lomba? Iya kan? Iya. Setiap tanggal 17 Agustus itu kita selalu mengadakan lomba. Supaya menang. Untuk mencapai perjuangan. Ada lagi? Tujuan supaya menang. Tujuannya supaya menang. Oke. Jadi gini, hubungannya materi kita sama kenapa kita setiap tanggal 17 Agustus itu mengadakan lomba, itu adalah bagaimana caranya kita tahu berjuang mencapai kemenangan itu untuk sebuah proses. Kemerdekaan kita ada prosesnya. Prosesnya mulai dari mana? Oke, melawan Belanda. Kemudian melawan Jepang. Baru ke adanya panitia persiapan kemerdekaan. Baru kita mencapai sebuah kemerdekaan. Biasa kita lihat video. 7 September 1945, Jenderal Fujiwara di hadapan Parlemen Jepang berjanji untuk memerdekakan Indonesia bila mencapai kemenangan dalam perang Pasifik. Sepulang dari Nagasaki, rapat persiapan kemerdekaan ke rumah Laksamana Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ke banyak orang di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. 17 Agustus 1945, Indonesia akhirnya merdeka.
Ingun. Kan Indonesia kan merdeka setelah Amerika berhasil mengalahkan Jepang. Kita juga berhasil punya utang budi ke Amerika sendiri. Apakah kita punya utang budi ke Amerika? Ada yang mau jawab dulu? Enggak. Kenapa? Amerika kan tidak membantu Indonesia. Oke, Amerika tidak pernah membantu Indonesia. Tanya lagi tentang materi saya yang tadi. Oke, dulu. Ayo, Ti. Mengapa Soekarno menolak pada saat pemuda mendesak untuk memproklamasikan Indonesia? Oke, mau jawab? Silakan. Kapan dulu? Oke, Mbak, silakan dijawab. Kenapa? Karena menurut Soekarno, ketika Indonesia merdeka itu butuh pengakuan dari negara lain, dan Soekarno itu berharap bahwa negara Jepang yang mengakuinya yang pertama kali. Oke, gini. Jadi, ketika kita merdeka, itu kita butuh pengakuan dari negara lain. Dan menurut Soekarno itu adalah Jepang. Karena apa? Karena di sini Jepang menurutnya Soekarno karena dia berjuangnya adalah secara kooperatif, ya kan? Dia sudah mau membantu lewat bentuknya BPUPKI dan juga PPKI. Untuk selanjutnya kita pembagian kelompok, ya. Pembagian kelompoknya kita hitung mulai dari 1 sampai 5 biasanya mulai dari Antiana. Ini 1, 2, 3, 4. 1. Oke, sekarang yang kelompok 1 silahkan ke sebelah sini. Yang dapat nomor 1, yang dapat nomor 2 ke sebelah tengah, yang dapat nomor 3 kita ada di tengah, yang belakang 4, yang belakang lagi 5. Silahkan silakan kelompoknya mengambil LKPD. Aku ya. Sudah di situ silahkan dibaca untuk petunjuknya. Untuk rancangan proyeknya silahkan di situ dituliskan alatnya kamu pakai apa. Kalau pakai handphone silahkan ditulis pakai handphone. Kemudian sumber yang kamu gunakan. Kemudian ringkasan cerita dari materimu itu kamu silahkan tulis. Ringkasan dari videomu itu menceritakan tentang apa. Kamu ambil peristiwa apa? Peristiwa proklamasi kah atau peristiwa Rengas Dengklok itu. Kemudian tuliskan rencana apa yang ingin kamu tampilkan dalam video. Jadi kamu pengen menampilkan apa? Apakah di situ ada gambar dan juga tentang sinopsisnya ataukah yang lainnya? Itu ya. Jadi sesuai kelompokmu sendiri. Kemudian bisa dituliskan nama tokohnya dan peran tokoh tersebut dalam peristiwa itu apa. Sumber saya masih pakai untuk pakai. Kamu bisa scan QR kodenya itu. Kemudian untuk penilaiannya, penilaian dari rubrik video di sini adalah yang saya nilai adalah bahasa yang kamu gunakan dalam video itu. Kemudian apakah penyajiannya menarik atau tidak dalam video tersebut. Kemudian kejelasan dari audionya, kejelasan gambarnya, dan juga kesesuaian gambar dan juga apakah kamu pakai lagu atau enggak. Kalau pakai suara nggak apa-apa, kalau pakai lagu juga nggak apa-apa. Kemudian alur peristiwanya yang kamu gunakan, isi materinya itu, dan sumber yang digunakan, apakah akurat atau tidak. Tidak ada? Handphonenya siapa? Handphone yang turun. Oke. Semuanya pakai handphone nggak apa-apa. Yang satu buat nyari materi, yang satu buat ngedit atau yang lain. Ini di belakang. Enggak, nanti ditulis di tampilan video ini terdapat tokoh, silahkan punya. Kemudian terdapat menceritakan tentang ya. Enggak, paham ya? Sudah, silakan yang mau maju presentasi kelompok berapa? 5. Oke, kelompok berapa? Di sini kami sebagai kelompok 1 akan memperkenalkan nama kelompok kami. Nama saya Tia Nirmala. Diana. Dan nama saya Suryati. Di sini kita akan presentasikan salah satu peristiwa di dalam proklamasi, yaitu Rengas Dengklok. Peristiwa itu juga adalah peristiwa penculikan terhadap Soekarno dan
Bung Soekarno serta beberapa tokoh golongan muda lain Indonesia dan Hatta Paritas Tembok. Sugianto turut mengadakan kembali gedung bergerak pada 15 Agustus 1945 terkait pengumuman proklamasi kemerdekaan Indonesia. Menurut saya, pemimpin sangat penting untuk menyatakan lokasi dan tanggal proklamasi kemerdekaan. Mengenai video peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa penculikan terhadap Soekarno dan Hatta telah terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 bertepatan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat dikarenakan ketidakpuasan golongan muda. Apakah ada yang bertanya? Ada yang lain? Silakan. Perkenalkan, nama saya Rafita Delia. Izin bertanya, hasil dari peristiwa Rengas Dengklok itu apa? Hasil dari peristiwa Rengas Dengklok itu apa? Sebelum terjadinya proklamasi, ada terjadi peristiwa Rengas Dengklok, yaitu penculikan terhadap Soekarno dan Hatta sebelum proklamasi pada tanggal 16 Agustus 1945. Karena ketidakpuasan dari golongan muda untuk segera mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Sudah? Ada yang ditanyakan lagi? Ada yang ditanyakan lagi? Sebelah siapa ya? Sudah? Ada? Oke, kalau nggak ada silahkan ditutup dulu Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dulu ke tempat semua ya. Untuk hari ini kita belajar apa sih? Ada yang bisa bikin kesimpulan untuk hari ini? Oke. Oke, tokoh-tokoh yang ikut dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan maupun Rengas Dengklok. Kemudian ada lagi? Oke, tempat adanya pelaksanaan peristiwa proklamasi. Jadi kalau kita hubungkan dengan kehidupan kita saat ini, bahwa peristiwa proklamasi itu adalah sebuah peristiwa di mana kita untuk sekarang bisa merasakan dari puncaknya itu, ya kan? Mulai dari kita harus berjuang dulu, kemudian kita harus menyusun naskah proklamasi terlebih dahulu, dan kita mengenal tokoh-tokoh siapa saja sih yang melaksanakan proklamasi dan siapa saja yang ikut dalam peristiwa Rengas Dengklok. Oke, kalau kita bahas tentang tadi peristiwa proklamasi dimulai dari adanya pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian kita juga sudah tahu siapa saja tokoh-tokoh yang ikut dalam merumuskan naskah proklamasi. Ada satu, Bapak Insinyur Soekarno. Kemudian ada Dr. Andes. Satunya lagi adalah Ahmad Subarjo. Adalah orang dari adanya proklamasi itu kita bisa merasakan sebuah kebebasan. Bebas dari penjajahan bangsa lain. Kita bebas untuk bersekolah. Kita bebas untuk melakukan hal apapun yang menjadi keinginan kita tanpa takut adanya yang namanya penjajah. Berarti hari ini kita sudah belajar tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Minggu depan ketemu pelajaran sejarah lagi, kita akan belajar tentang menyusun kelengkapan negara pasca kemerdekaan Indonesia. Oke, silakan untuk pembelajaran hari ini kita tutup dulu, berdoa dulu.